Halo sahabat Hermina, bertepatan dengan memperingati Hari Kusta Sedunia. Ingat ya, kusta dapat disembuhkan. Yuk cegah dengan rajin cuci tangan dan segera periksa apabila ada bercak yang berkurang rasa. Semangat pulih, salam sehat sahabat Hermina. Halo sahabat Hermina, ketemu lagi dengan saya Bintang Afi dan di sebelah saya ada Dokter Lucky, yaitu dokter spesialis apa dokter? Spesialis kulit dan kelamin. Ya. Tema baru ya, ini kayaknya kemarin belum pernah sempat dibahas ya dok ya. Baik, ya. Sambil perkenalan, ternyata di Rumah Sakit Hermina Mutiara Bunda Salatiga ada dokter kulit ternyata ya dok ya, tidak hanya melayani ibu dan anak. Nah, untuk memperingati hari ini sebagai Hari Kusta, nah, kita akan membahas tentang apa sih itu kusta ya dok ya, karena kan mungkin di pendengar sahabat Hermina mungkin masih kusta itu apa? Emang ada penyakit namanya kusta? Nah, seperti itu ya dok ya. Nanti kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang kusta ya dok ya. Tuh. Oke, langsung saja dokter boleh memperkenalkan diri mungkin. Ya, saya Lucky Handariati, saya spesialis kulit dan kelamin, yang kemudian sekarang gelar SPKK itu berubah sekarang menjadi SPDVE spesialis dermatologi dan venerologi dan estetika. Yang sekarang dipakai adalah SPDVE, tapi kita masih lazim SPKK, sama ya. Baik, ini pada hari ini kita akan membahas mengenai kusta, atau orang biasa menyebutkan kusta atau lepra atau morbus Hansen. Wah, keren ya dok namanya. Iya, betul. Tapi ternyata itu sebuah penyakit ya dok ya. Iya. Penyakit ini lama, sudah berabad-abad. Hanya sampai sekarang masih ada temuan-temuan baru. Kusta sendiri bisa diartikan apa dok? Maksudnya kayak tanda gejalanya seperti apa, seperti itu. Iya, jadi kusta itu kan penyebabnya dari bakteri Mycobacterium kusta. Nah, ini Mycobacterium ya, ini kusta ini akan menyerang kepada orang-orang yang daya tahan tubuhnya itu rendah melalui kontak yang lama. Lama itu bisa tahunan. Berarti tidak hanya terserang kayak misal kita demam dok, diobati habis itu selesai. Ternyata enggak ya, harus ada beberapa tahap. Dan itu lamanya bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi Mycobacterium lepra ini ya, nama kumannya itu Mycobacterium lepra, itu dia memang hidupnya di tempat yang lembab, kemudian kurang cahaya. Jadi ini penduduk-penduduk yang daerah pesisir yang dulu mungkin jajahan Portugis itu juga banyak yang terkena. Kalau Indonesia di wilayah-wilayah pantai utara Jawa ya, spesifik di area dekat Jepara, kemudian di Makassar itu juga banyak penderita. Oh, pantai-pantainya lebih ke utara. Iya, yang memang dulu rata-rata adalah dihampiri apa ya, dapat kedatangan dari Portugis waktu itu. Oh, seperti itu. Kasusnya di Indonesia masih untuk sekitar 10 tahun terakhir atau 5 tahun terus dari dulu masih ada terus. Dulu dan pernah mungkin ada. Banyak yang belum ini ya terpapar apa itu kusta. Iya, karena gejalanya sangat-sangat orang mungkin tidak ngeh bahwa itu kusta. Nah, gejalanya kan memang ada beberapa. Ya, gejalanya itu yang satu adalah akromia. Akromia itu tidak berkurang pigmennya. Nah, orang tuh kadang menganggap itu panu. Datang rata-rata, dok ini saya panuan di pipi, itu warnanya putih atau merah muda sedikit. Gatal tidak waktu berkeringat? Ternyata tidak gatal, tidak bertambah lebar secara cepat. Kemudian rata-rata dia datang dengan bercak saja. Tapi setelah kita tanya lagi,
apakah ada berkurang rasa? Nah, baru. Kalau itu panu kan pasti gatel atau sedikit gatel pada saat berkeringat dan akan bertambah banyak dengan relatif waktu yang cepat. Kalau untuk lepra atau kusta itu lama sekali, tahunan. Jadi ketika pasien datang sudah tahunan menderita, rata-rata sudah tahunan menderita. Dikiranya itu hal simpel ya? Iya, dikiranya itu ya gangguan, karena paling banyak adalah menganggap bahwa itu panu, padahal bukan. Nah, itu bisa terjadi di kulit area mana, Dok? Atau panas semua saja, wajah bisa? iya, badan bisa. Kemudian terutama di area-area yang cenderung lebih dingin, misalnya ujung hidung, telinga, begitu ya, yang gampang dingin. Kemudian kalau dia sudah seperti itu, atau pasien datang dengan berkurang rasa, ada bercak, Dok ini kok tangan saya kok nggak berasa. Nah, itu kita pasti sudah harus waspada. Apakah ini terkena lepra atau kusta ini? Gitu. Lalu ada juga pasien datang dengan, kok saya punya bercak, kok sini nggak ada keringetnya, ya, anhidrosis, tidak ada keringat di situ. Itu juga harus waspada. Atau mungkin di area pipi, Dok kok ini kok rasanya kok di sini bisa berkeringat, kok sini kok nggak ada keringat. Nah, itu juga harus diwaspadai. Atau bahkan rambutnya rontok, alisnya tiba-tiba kok hilang separuh, atau di kepala mulai berat, ya, itu juga harus diwaspadai. Selanjutnya, gejala selanjutnya adalah atrofi. Atrofi itu lama-lama ototnya kendur begitu. Jadi ketika ototnya mengkerut, itu terus sarafnya mulai berasa tadi ya, tidak berasa, kemudian lemah. Dalam hal motoriknya itu harus juga kita harus waspada juga. Apakah kusta ini itu bisa menular, Dok? Mungkin lewat sentuhan atau mungkin lewat cairan dari tubuh gitu, Dok? Kan kadang kalau misal kayak cacar air gitu kan kena cairannya kan bisa menular. Iya. Nah, kalau kusta ini untuk apakah ada cara penularan untuk kusta ini, Dok? Iya, kusta menular lewat kontak lama tadi ya, kontak. Jadi orang-orang misalnya dalam satu keluarga, kemudian ada satu penderita kusta yang tipenya multibasiler, nanti akan kita bahas. Kalau multibasiler itu berarti pada saat dikerok kulitnya, kemudian diperiksa, kumannya positif. Kalau kumannya positif, dia cenderung untuk menular. Nah, menularnya ya kontak lama, misalnya suami ke istri kontak terus, atau ibu ke anak, tapi kontak. Gitu. Kalau kontak lama, dilalahnya rumahnya itu pencahayaan kurang, biasanya akan cenderung bisa menular. Ya. Berarti harus waspada juga ya, Dok, ya. Iya. Apalagi kalau misal ada gejala, mungkin bisa langsung periksa ya, Dok, ya. Iya, kayak bisa. tadi mungkin ada perubahan warna di kulit, dipegang-pegang kok mulai nggak kerasa. Nah, seperti itu mungkin langsung bisa dibawa walaupun itu ukurannya kecil ya, Dok, ya. Iya. Itu. Terus kemudian nih, Dok, cara pencegahannya biar nggak menularkan. Semisal nih dalam satu keluarga ada yang menderita kusta nih, biar tidak menularkan ke yang lain, ke keluarga yang lain, seperti itu. Karena tadi kuman Mycobacterium lepra itu dia hidupnya di lembab-lembab, maka satu, rumah harus pencahayaannya baik. Sinar matahari harus masuk ke dalam rumah, karena kuman kusta itu akan mati oleh sinar matahari. Jadi boleh diberikan genteng kaca atau sinar matahari langsung dari jendela ke kamar. Yang rata-rata pada penularan karena di tempat lembab, biasanya kolong-kolong tempat tidur itu juga tidak dibersihkan, atau bahkan penuh barang. Biasanya lembab juga ya di situ. Itu. Kemudian daya tahannya memang harus baik di dalam keluarga itu. Kok daya tahan berarti nanti menyangkut gizi yang baik, gaya hidup yang benar, gitu juga akan mempengaruhi. Ketika biasanya misalnya gaya hidup baik, sudah baik, gizinya juga sudah baik, tapi cahaya tidak sampai ke dalam rumah, terutama ruang keluarga, kamar tidur, cahaya nggak sampai situ, rata-rata juga kita akan mikir, ini bisa nih jadi
fokus penularnya. Nah, apalagi dengan tren masa kini yang orang mageran mungkin ya dok ya, Iya. jarang terpapar sinar matahari di kamar terus, atau enggak semisal ngekos nggak pernah keluar-keluar, pintu kos nggak pernah dibuka, jendela nggak pernah dibuka, kemungkinan bisa ya dok ya. Iya. Walaupun sebenarnya tidak ada orang yang mungkin terinfeksi datang ke kamar atau bersentuhan dengan dia, karena mungkin kelembapan di dalam rumah akhirnya menimbulkan bakteri-bakteri berkembang. Nah, mungkin salah satunya penyebab kusta itu ya dok ya. Bisa. Karena dia beredar bebas ya. Nah, kemarin ada yang tanya nih dok, kan teman-teman di sini ada yang tanya nih, kalau misal kena kusta terus kemudian mandi, apakah kumannya bisa mati dengan luluh dengan sendirinya. Jadi kalau sering-sering mandi bisa menyebabkan kustanya itu hilang sendiri dan akhirnya pulih seperti itu dok. Jadi kalau orang mandi, yang hilang itu panunya, bukan kumannya. Bukan kuman kusta itu dia akan bertahan di sel saraf sampai bulanan. Makanya diberikan obat nanti anti kusta itu minimal 6 bulan, karena 6 bulan baru lisis, baru hancur. Makanya nggak bisa pengobatan kusta sehari 2 hari selesai, itu tidak. Jadi lama sekali karena dia sudah sembunyi di sel-sel saraf. Berarti harus beruntut 6 bulan itu nggak boleh putus terus, terus. Oh, jadi obat, seperti kayak obat ini ya, TBC itu ya. Kusta minimal 6 bulan. Jadi kita tergantung, nanti kita nilai dulu ini masuk yang pausibasiler atau multibasiler. Kalau multibasiler cenderung nularnya tinggi. Kalau pausibasiler ketika kita kerok kumannya negatif, tapi secara klinis memang kusta. Jadi pengobatan kusta itu hanya obat ya dok? Atau ada cara lain selain obat mungkin? Ya kalau ada kecacatan ya ada, datang sudah misalnya tangannya klohen, ya akan dilakukan pembedahan untuk melonggarkan ya. Tapi kalau untuk yang utama adalah memang pengobatan kustanya. Tujuan pengobatan kusta kan satu, selain mengobati agar tidak terjadi kecacatan. Ya, satu kecacatan, yang kedua sembuh tidak komplikasi itu tadi. Terus memutus tali penularan karena terus menerus. Tahun 2020 kasus kusta baru sekitar 200-an ribu sedunia. 200-an ribu sedunia, yang sekitar 75-80% itu ada di area Indonesia dan sekitarnya. Jadi cukup tinggi. Tinggi ya kita ya. Indonesia dan negara sekitar Indonesia. Nah, kemudian nih, misal ada sahabat yang menanyakan, kalau semisal nih dok, gimana caranya saya tahu ini kusta atau bukan, gimana dok? Ya, jadi tadi ya, gejala kita kan pasti ada gejala yang awal tadi 5A tadi ya, anhidrosis, tidak ada keringat, kemudian akromia itu adalah pigmennya berkurang, lalu atrofi mengkerutnya otot dan lain-lain tadi, lalu alopecia rambutnya pada brodol, lalu anestesi berkurang rasa. Ada 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 5-5-nya ada. Itu gejala yang dirasakan penderita, harus ada itu. Kemudian kita tes kita lakukan, yang paling mudah adalah tes untuk lab BTA, kerokan kulit, right serum namanya, itu diambil di telinga, kemudian cuping sama dilesi di kulit. Dites ada BTA tuh bakteri tahan asam yang menunjukkan bahwa ada kuman lepra, bakteri lepra atau kuman lepra di situ. Nanti hasilnya ada 2, tidak didapati atau didapati. Ya, ini yang mudah ya, maksudnya aplikasi yang mudah. Ketika didapati berarti nanti kemungkinannya masuknya ke grup pausibasiler. Kalau untuk lapangan, WHO menerapkan pengobatan 6 bulan berturut-turut tanpa putus. Sudah disediakan negara obat-obat tersedia di puskesmas untuk penanggulangan lepra ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau didapati bakteri tahan asam atau bakteri kusta atau lepra yang positif, ini pengobatannya 12 bulan. Tambah lama. Jadi ini dua-duanya ini memang
diterapkan di situ. Sambil nanti ada evaluasi ya, evaluasi. Kalau yang pauci-basiler 6 bulan kita cek lagi sudah negatif. Ini kan memang negatif ya. Kemudian yang dicek itu adalah adakah komplikasi, adakah reaksi lepra. Kalau yang ini 6 bulan dicek positif apa negatif. Sudah berangsur baik apa tidak. Kalau nanti ternyata 12 bulan masih positif, kita akan ganti regimen. Nah, sayangnya yang obat disediakan negara itu hanya regimen yang pertama itu yang ada apa ya namanya, paket-paket begitu. Paketnya diminum sebulan 1 strip untuk 1 bulan. Nah, itu sudah, oh ini untuk tipe pauci-basiler, ini untuk multibasiler. Jadi sudah disediakan oleh negara dan gratis. Tapi ketika tidak mau di puskesmas, tetap dari pihak swasta harus bisa menyediakannya. Ada lini yang kedua, yang kalau pakai yang obat dasar ini tidak bisa, kita pakai yang modifikasi WHO, itu diberikan obat-obat yang ada di resep. Kalau yang tadi kan obat-obat ini sulit sekali kalau kita meresepkan kemudian ambil di apotek, apotek tidak menyediakan karena sudah dipaket-paket oleh pemerintah. Tapi kalau untuk yang swasta, di obat di luar ini masih ada pilihan dan bisa ditebus di apoteknya. Dari pemerintah pun sudah support ya dok ya? Sudah. Berarti kan memang kasus ini mungkin dari pemerintah juga kasus warning ya, tidak hanya mungkin dari prognas yang ada seperti itu ya dok ya. Oke, untuk sahabat Hermina mungkin dok ada yang baru menjalani terapi kusta ini dok. Nah dokter ada saran masukan nggak untuk mungkin sahabat Hermina yang sedang menjalani pengobatan ini? Iya, 1, sabar. Ya. 2, berpikiran positif bahwa penyakit ini bisa baik, bisa sembuh. Ya, jadi tujuannya adalah meminimalisasi kecacatan yang timbul. Jadi agar tidak terjadi kecacatan yang timbul, harus rutin berobat. Kuncinya rutin. Rutin kontrol, jangan lupa. Oke, dokter, terima kasih dokter atas sharing-sharingnya tentang ilmu kusta. Ternyata lebih, mungkin dari sahabat Hermina juga lebih terbuka. Oh ya, nanti kalau misal ada keluhan seperti itu, barangkali bisa menemui dokter ya dok ya untuk konsultasi seperti itu. Oke, sahabat Hermina, jika ingin mengetahui bagaimana cara pendaftaran, nanti bisa dicek di Instagram kami untuk pendaftarannya, karena kita memiliki tiga pendaftaran, melalui call center, melalui mobil aplikasi, terus kemudian melalui website seperti itu. Oke, terima kasih sahabat Hermina yang sudah mau mendengarkan sesi-sesi sharing kita ya dokter. Terima kasih, salam sehat sahabat Hermina. Salam sehat selalu.